Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini semuanya prakteknya begitu, praktek kehidupannya. Jadi bahkan Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang yang kaya raya. Abu Bakar itu sampai berani mendistribusikan seluruh kekayaannya 100% untuk kepentingan agama Islam. Bahkan sampai dirinya dan keluarganya itu gak keduman. Itu Sayyidina Abu Bakar berani. Bahkan sampai ditegur oleh Kanjeng Nabi, jangan diserahkan 100%, ambil sebagian untuk keluargamu. Itu sampai diingatkan Kanjeng Nabi. Padahal orang kaya raya. Sayyidina Utsman juga sama. Beliau orang yang kaya raya, miliarder, bahkan sampai sekarang katanya masih triliunan, berupa perkebunan kurma, maupun berupa hotel. Wonten sing macam-macam sampai saat ini hartanya Sayyidina Utsman kita wonten. Itu diwakafkan untuk kepentingan Islam. Jadi itu terbaik. Jadi dunia ini sing berupa miliar-miliaran itu bukan digunakan untuk proses kesana kemari, bukan digunakan untuk merentengi wong wedok, bukan digunakan untuk makan seenak-enaknya, bukan. Tapi pola hidupnya tetap sederhana. Sayyidina Umar waktu itu menjadi khalifah, menjadi presiden waktu itu. Pakaiannya itu tambal-tambalan. Pakaian yang digunakan oleh Sayyidina Utsman yang saat itu menjadi seorang presiden. Tidak ada dalam sejarah peradaban manusia itu presiden menggunakan baju yang penuh tambal-tambalan, tidak ada. Hanya Sayyidina Umar. Padahal seorang presiden gajiannya waktu itu desa ini jelas kata seorang presiden. Tapi pola hidup untuk pribadinya itu sederhana atau zuhud. Nah itulah kenapa kalau jaringan hidup dalam Islam diajarkan untuk ikut zuhud. Artinya untuk pola hidup pribadi ini harus sederhana, sehingga biaya untuk operasional hidup ini tidak besar. Karena dari pakaiannya biasa, gak perlu harus mahal. Dari pola makan biasa, tidak harus mewah, gitu. Dari pola bangunan rumah juga biasa, tidak harus makro-makro. Sementing takut dan gak kepanasan. Itu pola hidup sederhana. Diterapkan untuk dirinya pribadi di keluarga. Jadi loh, berarti sisanya masih akeh. Ya itu digunakan untuk akhirat nanti. Yang tadi. Itu konsepnya begitu. Dan itu diterapkan oleh hampir seluruh sahabat Kanjeng Nabi begitu semua. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, bahkan sampai Umar bin Affan, Amr bin As dan seluruh sing sugih-sugih itu polanya seperti itu. Lah kok bisa mereka sing bergelimang harta itu kok bisa mendistribusikan hartanya itu untuk kepentingan agama? Karena dari dirinya pribadi itu sudah tidak lagi tertarik dengan kenikmatan tadi itu. Kepengen makan sing mewah-mewah, wis gak pengen. Kepengen di pakaian sing hebat, pakaian sing orang boleh jutaan, wis gak kepengen. Kepengen di bojo 10, wis gak kepengen. Kenapa kok tidak kepengen? Karena sudah berlatih mengendalikan dirinya sendiri. Melalui puasa, melalui tirakat. Bahkan ceritanya Sayyidina Umar itu, dia sengaja ngomong dengan weteng. Ketika waktu itu dikuri-kuri, weteng itu waktu itu lapar. Weteng, kamu akan terus merasakan lapar selagi rakyatku belum makan, kamu tidak akan kasih makan. Ini weteng. Jadi memang dalam proses pelatihannya Sayyidina Umar itu memang sengaja melampaukan diri dalam rangka ngelatih awal ini jebet gak gampang nuruti nafsu. Kalau jadi kan gimana? Nek kepengen jadi pemenang, setelah jadi wong sing tidak gampang tergoda oleh kenikmatan, ya harus latihan. Ini buatan latihan, Rasulullah mana.
Mau tidak sing enak iki, mau kok ingin dimakan. Lho iki enak iki kok ingin dimakan. Latihan ini harus berani menahan diri. Lho iki kok enak. Tak pangan tapi gak duwe. Sekali enggak bisa diingat. Itu latihan. Atau mungkin ketika makan sedang enak-enaknya di stop. Wis gak anten iki soalé menit tak anten aku pesanan misalnya. Akhirnya diambil porsinya sedikit. Sisane tidak manani, tidak bojone. Ya bisa dikatakan. Ini semua bentuk-bentuk latihan ya, untuk mengering keinginan hawa nafsu untuk cebekkan merokok. Kalau Jawa Timur ini merokok. Itu semua latihan itu. Nah, sehingga pada puncaknya sang jiwa itu sudah tidak lagi ada ikatan dengan dunia. Diiringi-iringi pakaian yang enak-enak itu biasa. Diiringi pakaian-pakaian yang mewah-mewah juga sudah tertarik. Itu bisa semacam. Nah, dalam dunia tasawuf disebut pola hidup sederhana atau disebut zuhud. Maka konsep untuk menghadapi duniawi yang berupa harta benda, jabatan dan lain sebagainya, ini tetap kita ambil duniawi, digunakan untuk operasional gaya hidup secukupnya, selebihnya untuk keperluan fisabilillah. Jadi konsep dalam Islam. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam itu Islam tidak boleh jadi orang kaya, tidak ada. Islam tidak boleh kerja keras, tidak ada. Justru Islam itu mengajarkan harus kerja keras, harus penuh semangat. Bahkan sampai Gusti Allah kan yang dalam Al-Quran, Fa'idha barogota fansok. Jika satu urusan selesai, maka segera lakukan urusan yang kedua. Berarti kan dimotivasi dari Gusti Allah. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh terus aku tak ini bisa alih takdir ini, tidak boleh. Tetap harus termotivasi, harus semangat harus besar. Jadi pun salah paham, karena banyak sekali pemahaman di luar itu yang menggambarkan ojo ngasih tasawuf itu gak oleh seneng dunya, gak oleh sugih, gak oleh nyebut dewe betul-betul. Ini jenenge gagal paham. Yang gak boleh itu mencintai duniawi, itu gak boleh. Tapi kalau mengendalikan duniawi itu harus. Karena jenengan sebagai rajanya, duniawi sebagai anak buahnya. Jangan dibalik. Duniawi menjadi rajanya, jenengan jadi budaknya. Nah, ini berbahaya. Nah, ketika terbalik itu karena jenengan mencintai dunia. Makanya tidak boleh itu mencintai, itu yang tidak boleh. Tapi memiliki banyak itu boleh. Sebenarnya bisa mengendalikan. Paham ya? Oke, paham. Terus selanjutnya ini bahkan Dawa Malik saya katakan wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nikmal matiyatud dunya utawi sak bagus-baguse utawi dunya sak bagus-baguse tumpakan dunya kendaraan dunia fantahiluha. Jadi ini nikmal matiyah itu sak bagus-baguse tumpakan iku ad-dunya adalah dunia. Jadi sebaik-baik kendaraan adalah dunia. Fatahilu mongko numpak sira kabeh ha ing dunya tuballihukum mongko bakal nekake kum ing sira kabeh apa dunya tadi al-akhirah ing akhirat. Jadi sebaik-baik kendaraan itu ya duniawi. Sebaik-baik media alat kendaraan untuk mengantarkan kita menuju akhirat adalah dunia. Itu artinya berarti duniawi harus diposisikan sebagai kendaraan, diposisikan sebagai alat untuk menuju akhirat. Jangan kepengen akhiratnya senang, bahagia dan sebagainya. Alatnya di dunia. Dengan cara apa? Bantu uang, nyeneng uang, gitu. Itu semua alatnya adalah dunia.
Jadi kan Nabi Dawud itu sebaik-baik tumpaan atau kendaraan adalah dunia. Maka cek benison dan dunia sebagai kendaraan, kalau jenengan harus bisa mengalahkan hawa nafsunya dulu. Ya. Caranya yang pakai latihan. Di sini kok pernah dijelaskan, ono mati hitam, ono mati merah, gitu, ono mati putih.